Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, ingin belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silahkan join di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi pengunjung. Ya, terima kasih sahabat kimia. Kita mulai di video kali ini. Bu Eli akan membahas salah satu dari mekanisme reaksi kimia organik, yaitu pada bahasan penataan ulang, rearrangement ya, pada rantai hidrokarbon senyawa organik melalui pelebaran cincin ya. Dan ini terjadi pada salah satu contoh yang Bu Eli ambil adalah pada reaksi E1, eliminasi alkohol menghasilkan etena. Nah, alkoholnya kita pilih alkohol yang mengandung cincin ya, mengandung gugus cincin dan juga alkenanya adalah alkena siklik ya, alkena seperti itu. Nah, baik, kita mulai. Di sini Bu Eli tampilkan ada senyawa alkohol yang mempunyai gugus siklo ya. Nah, sahabat kimia, ini seperti ini ya. Ini Bu Eli tulis shorthand, tapi kalau kita mau menulis lengkap, ini adalah CH3-nya, kemudian ini ada 2 PEB-nya, tentu di sini ada H-nya, dan ini ada CH3-nya ya. Nah, kalau kita beri nomor, berarti ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya mau tahu namanya, ini gugus OH-nya, gugus fungsi reaktifnya ada di sini ya. Ini ada di C nomor 2, berarti 2 butanol karena rantai utamanya ada 3 atom, ada 4 atom C. Berarti ini 2 butanol. Nah, kemudian di C nomor 3 ada siklo. Ya, siklopentil ya. Sikloamil, siklopentil 2 pentanol. Pentil itu boleh kita ganti amil. Nah, baik, ini alkohol ini akan direaksikan dengan asam kuat atau asam sulfat seperti itu dan dipanaskan. Jadi ini membutuhkan suhu sekian ya, suhu yang panas. Ini tandanya segitiga. Nah, sahabat kimia, karena ini kaitannya dengan reaksi eliminasi, kita perlu memberi tanda atom C yang terikat langsung pada gugus alkoholnya, maka ini adalah alfa dan ini C ini adalah beta ya. Ini C ini adalah alfa, sementara C yang ini adalah beta. Nah, kalau ada ion hidrogen ya, maka gugus dari hidroksil atau gugus OH, gugus alkohol yang atom oksigennya kaya elektron, mempunyai 2 pasang elektron, maka di sini 1 pasang elektronnya akan memberikan dirinya kepada atom hidrogen ya. Nah, sehingga terjadilah yang disebut protonasi ya. Ini tahap ini namanya tahap protonasi karena gugus OH itu adalah gugus yang sulit lepas ya, bad leaving group ya. Oleh karena itu untuk supaya bisa lepas, maka gugus OH harus diprotonasi. Diprotonasi artinya harus direaksikan dengan ion hidrogen yang berasal dari asam yang kuat ya. Nah, setelah diprotonasi maka akan terjadi apa ya? Kita lihat seperti ini tahapannya. Ini kalau Bu Eli buat seperti ini, C, O, H, Bu Eli buat tinta yang warna putih ya, ini H. Nah, seperti itu ya. Nah, ini masih ada seperti itu. Ini CH3 masih, ini ada H, ini CH3, ini H, dan ini CH3 ya. Nah, sahabat kimia, sekarang OH sudah menangkap H1 lagi ya. Maka PEB-nya tinggal 1 nih, tinggal 1 pasang ya. Nah, di sini di sini bermuatan parsial positif ya. Dan H2O inilah nanti yang akan lepas.
Nah, kalau ini lepas ya, ini lepas. Lepasnya jadi apa? Ya, lepas menghasilkan H2O. Nah, tahap ini kita sebut sebagai tahap apa? Dehidrasi alkohol ya. Dehidrasi alkohol. Jadi hilangnya air ya dari alkohol, dehidrasi alkohol. Nah, setelah H2O lepas, kita bisa melihat ke kiri aja ya, sahabat kimia ya, ke sini. Jadi dia bentuknya ini adalah seperti ini, terbentuk C, ya. Kalau OH sudah lepas ya, maka C di sini bermuatan, ini kita tulis dulu, ini CH3, ini berarti ada H, dan ini CH3 ya. Nah, artinya C ini ikatannya sekarang tinggal 1, 2, 3, maka ini terbentuk karbokation. Ya, terbentuk apa? Karbokation. Nah, sahabat kimia perlu mengenali istilah-istilah di dalam mekanisme reaksi organik ya. Ini reaksi karbokation. Nah, karbokation yang ini ya, itu karbokation itu punya jenis, ada yang sekunder, tersier, primer ya. Nah, karbokation yang ini dia mengikat dua arah ya, satu ke sini dan satu ke sini, ini karbokation sekunder namanya. Nah, karbokation sekunder ini kurang stabil. Oleh karena itu, karbokation sekunder ini akan bisa mengatur diri ya untuk menghasilkan karbokation tersier yang lebih stabil. Ya, stabil. Oleh karena itu, terjadilah yang disebut dengan pengaturan ulang, penataan ulang ya, rearrangement reaction itu salah satu dari type reaction di kimia organik ya, di mekanisme reaksi kimia organik. Tujuannya rearrangement ini adalah yaitu mendapatkan karbokation yang lebih stabil dan menghalangi halangan sterik ya, halangan sterik pada molekul-molekul yang crowded seperti ini ya. Karena kenapa crowded? Karena di sini ada molekul siklik ya. Ini di C3 ini kan crowded ya, ada molekul siklik. Artinya orbitalnya berdesak-desakan dan ini akan membuat energi tinggi ya pada molekul ini sehingga yaitu tidak stabil. Oleh karena itu harus ditata ulang molekulnya supaya menjadi stabil ya. Caranya adalah dengan melakukan pelebaran cincin ternyata. Nah, sahabat kimia, pelebaran cincin ini ya menarik karena yang berperan untuk membuka cincin segi 5 ya. Ini segi 5 ya sahabat kimia ya. Ini segi 5, Ibu nggak boleh gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini alfa, ini C alfa ya, sampingnya alfa itu adalah apa? C beta ya, sampingnya alfa adalah C beta. Nah, jadi di C beta inilah ya, boleh tulis yang hijau ini ya, yang hijau ini itu nanti yang akan berperan di dalam melakukan pelebaran cincin ke C plus ini ya. Nah, mending kita gambar lagi ya sahabat kimia supaya nggak berdesak-desakan ya. Nah, ini seperti ini gambarnya, ini segi 5-nya. Ini CH3. Kemudian di sini ada ini CH3 ya. Dan di sini ada tadi sudah ya C plus ya. Kemudian ada H. Nah, ternyata Bu Eri tulis yang ini, yang putih aja. Oke, yang putih. Yang putih ini lah yang berperan melakukan pelebaran cincin karena ini C alfa dan ini C beta ya. Nah, kita lihat setelah melakukan pelebaran cincin bentuknya seperti apa. Jadi ini ke sebelah sini. Ya, ini kalau ini mau ke lurus sini, mau ke sana juga bisa. Ini ke sini ya. Nah, kemudian yang ini tetap sebenarnya cuma dia buka, cuma cincinnya tuh buka ya. Jadi, nah Ibu terus yang putih ya.
Nah, kemudian ini seperti ini. Nah, lalu ada ini. Nah, ya. Jadi ini itu ini ya. Nah, di sini ada C tetap ya, CH3. Kemudian yang ini itu sudah ke sini. Jadi ini tetap masih ada hidrogennya dan ada CH3-nya. Kelihatan ya sahabat kimia? Kelihatan ya terjadi perubahan pelebaran cincin. Jadi yang tadinya segi 5 sekarang sudah menjadi segi 6 ya. Sikloheksana. Nah, 1 2 3 4 nah ya. Nah, sekarang kita melihat ya ini H2O yang tadi itu perannya apa? Ya. Jadi di sini ada HOH. H2O di atom oksigennya punya 2 pasang elektron bebas ya. Nah, jadi posisi dari kalau ini alfa beta, jadi H beta itu ada di sini. Nah, ini ya, ini karena C beta berarti ini hanya H beta. Ini spesifik pada reaksi eliminasi E1 ya. Nah, H beta inilah yang nanti akan pergi ke sini. Menyumbangkan elektronnya ke sini sehingga terbentuklah ikatan rangkap atau terbentuklah alkena. Ke sini aja ya sahabat kimia. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ini terbentuk rangkap. Nah, ini yang tadi ya, ini yang pelebaran cincinnya di sini ya. Nah, kemudian di sini ada CH3 dan ini CH3 ya. Nah, lalu bagaimana dengan H-nya ya? Ini tadi ke sini, ini karena ini ke sini, ya ambil ini. Nah, sehingga dia akan menghasilkan HOH. Nah, ini posisinya plus. Ion hidronium plus ya. Jadi ion hidronium sendiri itu nanti akan mudah rilis jadi H plus dan H2O. Nah, seperti itu ya. Nah, sekali lagi sahabat kimia, ternyata hasil akhir itu adalah H plus juga. Jadi H plus ini bukti sebagai katalis di dalam reaksi mengubah alkohol menjadi alkena ya. Jadi produknya adalah 1,2 ya, 1,2 dimetil sikloheksana ya. Kalau mau tahu namanya nih, 1,2 dimetil sikloheksena, heksena ya. Nah, jadi sekali lagi dari siklopentil 2 butanol atau sikloamil 2 butanol melalui reaksi eliminasi 1 menggunakan H plus ya, H plus yang umumnya berasal dari asam sangat kuat H2SO4 dalam suasana panas, maka pada C betanya terjadi pelebaran cincin dalam rangka untuk mendapatkan karbokation yang relatif lebih stabil ya. Jadi kalau tadinya karbokation sekundernya di sini, maka setelah terjadi pelebaran cincin, nah sahabat kimia bisa lihat posisinya di mana? Nah di sini ya. Ini C plus, nah di sini ya, di sini ya, 1, 2, 3 ya. Nah, artinya apa? Kalau tadinya sekunder, maka diubah ke tersier di sebelah sini ya. 1, 2, 3. Ini boleh kita bilang C tersier di C sebelah sini. Ya, sahabat kimia. Nah, yang melakukan peran pada pembukaan cincin itu adalah C beta ya, C sebelah sini ya. Nah, itu membuka, kemudian ini menuju ke sebelah sini ya. Ininya kebuka di sini, maka yang ini ya oke Bu Eli kasih yang hijau ya, yang hijau ini ya itulah yang menjadi ini ya. Ya, yang menjadi ini ya. Nah, seperti itu. Baik sahabat kimia, bagaimana? Sudah jelas ya?
Nah, itulah reaksi eliminasi satu ya, bagaimana sebuah alkena dibentuk ya, dan alkena yang dibentuk itu produknya akan dominan pada bentuk yang lebih banyak substituennya ya. Artinya ini mengikuti aturan Zaitsev ya, produk Zaitsev ya. Itu lebih dominan pada E1 ya. Ya ini di alkena ini ada substituennya ya. Jadi ini alkena yang produknya relatif dominan menurut aturan Zaitsev ya. Ingat ya sahabat kimia, di E1 ya, E1 ada produk yang dominan, produk dominan itu mengikuti aturan Zaitsev ya. Nah, ternyata sudah terbukti di sini dengan membukanya cincin yang tadinya segi 5 ya, kemudian menjadi segi 6, yaitu karena cincin pada C betanya kebuka, kemudian C alfanya bisa bergabung di sini ya, yang hijau ini C alfanya jadi bisa bergabung untuk menutup cincin itu ya. Jadi yang segi 5 jadi segi 6, kalau misalnya ada segi 4 jadi segi 5, itu namanya pelebaran cincin ya. Nah, segi 3 menjadi segi 4. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini ya, air, elektron bebas pada atom oksigennya akan memberikan elektron bebasnya itu kepada H ya, akan bereaksi dengan hidrogen yang mana? Yang beta ya, karena hidrogen beta inilah tempat hidrogen yang paling mudah untuk diserang oleh H2O, sehingga terprotonasi lagi ya, H3O+, lalu H plusnya, H3O+ ini terurai menghasilkan H+, kembali lagi di sini ya, H+ dari H2SO4. Nah, ini merupakan H+ atau H2SO4 tadi adalah katalis ya. Reaksi katalis ini tidak ikut bereaksi, tapi di awal dia membuka reaksi, kemudian di akhir dia diperoleh kembali ya. Nah, seperti itu sahabat kimia. Semoga jelas ya, tapi kalau belum jelas memang ini tidak bisa dipahami sekali, 2 kali, tapi memang harus beberapa kali ya, 4 kali, 5 kali ya. Silakan diklik, diulang-ulang dengan sabar, dipelajari dengan baik supaya pemahaman berikutnya, karena biasanya kalau sudah paham di satu mekanisme itu akan menjadi modal atau bekal bagi mekanisme berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sahabat kimia. Semangat mempersiapkan HSN tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional 2023 di Bogor. Amin. Tuhan memberkati.